Contoh mungkin, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi kita SAW meminta berbekam saat beliau lagi ihram, sedang lagi umroh seperti itu. Lalu beliau mengatakan dalam sebuah hadis, saat itu kepalaku pusing. Ya, kepalaku pusing dan aku meminta berbekam di kepalaku. Ya, seperti itu. Jadi titik-titiknya ada. Dari mulai puncak kepala, kemudian di leher, ada di bahu, ada di pinggang, ya, ada di kaki, ada semua. Ya. Dan titik-titik ini ternyata subhanallah adalah titik-titik yang memang sudah ada bukan penelitian, tapi memang secara kaidah-kaidah tubuh manusia itu titik-titik simpul kalau kita bilang. Ya. Bahkan waktunya pun Nabi kita SAW menjelaskan, waktu bekam itu paling baik kapan? Ya, Nabi menjelaskan kalau teman-teman yang pernah membaca hadis tentang hadis puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa Ayyamul Bid itu kan pada tanggal 13, 14 dan 15. Namun setelahnya Nabi menjelaskan bahwa ternyata berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap tanggalan Islam ya. Itu subhanallah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyembuhkan penyakit. Jadi ada protokol. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang wabah ini dan kondisi saat ini, sekarang sebenarnya protokol Islam itu sudah sangat-sangat komplit. Urusan tentang menjaga imunitas, ya, urusan tentang menjaga kekebalan tubuh kita itu semuanya ada dalam syariat yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nggak perlu cemas sebenarnya, nggak perlu cemas. Ya, tadi sempat saya mendengarkan juga kalimat dari moderator tadi bahwa bagaimana bekam itu bisa meningkatkan imunitas. Ya, itu jelas, bukan jelas lagi, sudah sangat jelas. Bapak Ibu kalau mau browsing banyak sekali riset tentang bekam ini. Ya, banyak sekali. Ya, Anda mau imunitas apa? Bahkan subhanallah, salah satu riset bahkan dilakukan oleh teman kita di Indonesia itu menjelaskan bahwa bekam ini, ibu-ibu bapak sekalian, itu bahkan subhanallah, masya Allah, kuasa Allah ya, itu bahkan bisa meningkatkan sel-sel imun, yang sel-sel imun nanti saya ceritakan bagaimana mekanismenya. Sel-sel imun ini yang bisa digunakan untuk katakanlah menyeimbangkan atau memodulasi lagi orang-orang yang bahkan pada kondisi HIV sekalipun. Betul, sampai kayak begitu dahsyatnya. Kerja bekam ini, ibu bapak sekalian, itu mirip seperti mesin cuci darah, mirip. Dia tidak bisa disamakan tapi mirip analoginya. Nanti bagaimana mekanisme saya akan jelaskan. Jadi subhanallah ya, bahkan ada urutannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya petunjuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat-sangat jelas, tinggal ikutin saja. Puasa 13, 14, 15 itu orang-orang barat yang sekarang bergerak di naturopati itu sekarang sangat menganjurkan puasa-puasa 3 bulan. Ya, bahkan yang sekarang kita lagi tren-tren, saya sempat posting juga di IG saya itu tentang proning position. Jadi orang sujud itu kan sebenarnya dasar Al-Quran ada. Allah jelaskan apa? Allah katakan ista'inu bisabri wassalah. Jadi kalau mau minta pertolongan, mintalah dengan sabar dan sholat. Sholat itu, Bapak sekalian, pernahkah kita berpikir ya, kenapa ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya? Itu semua waktu-waktu tadi ya adalah waktu-waktu di mana terjadi perubahan irama biologis pada tubuh manusia yang kita dengan gerakan-gerakan sholat. Gerakan sholat itu kan gerakan apa? Stretching, relax gitu kan. Itulah gerakan-gerakan yang menyeimbangkan. Jadi singkat cerita, kalau saya membahasakan itu, semua syariat dalam agama kita yang mulia ini semuanya menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya untuk atau karena ketaatan dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar umumnya. Ya, jadi ada tadi keutamaannya ya. Jadi kalau ada keutamaannya, maka kita minta janji kepada Allah. Kita minta kepada Allah bagaimana apa janji Allah tadi. Kan Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 menyembuhkan penyakit. Maka tagih pada Allah. Ketika berbekam bukan cuma sekedar berbekam, tapi subhanallah ya, kita minta pada Allah agar disembuhkan dari segala penyakit dengan bekam tadi, dengan jalan sunnah ini ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Kemudian waktu yang terbaik kalau kita bicara tentang waktu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang tidak menjelaskan. Saya belum mendapatkan hadis sejauh ini ya yang menjelaskan kapan waktu secara jamnya yang terbaik. Tapi memang para ilmuwan-ilmuwan
atau ulama-ulama Islam itu menjelaskan bahwa memang waktu berbekam paling baik itu adalah pada saat jantung lagi puncak-puncak panasnya. Ya, berbekam terbaik itu adalah saat jantung lagi puncak-puncak panasnya, yaitu pada tengah hari, yang kita kenal dengan, kalau kita biasa dicontohkan atau mungkin disunahkan Nabi SAW adalah qailullah, ya. Jadi atau tidur siang, tidur sempit gitu kan, seperti itu. Jadi waktu berbekam itu memang paling bagusnya adalah waktu siang, ya. Apakah dengan ini kita tidak dibolehkan berbekam pada waktu-waktu yang lain? Nggak masalah, silakan aja. Tapi kalau kita bicara terbaiknya adalah saat kita mengistirahatkan jantung, yaitu pada waktu siang hari. Siang hari itu ya mungkin ya qobliyah zuhur, atau mungkin saya lebih memilih itu ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur atau sampai menjelang asar, seperti itu. Ini waktu-waktunya, ya. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana mekanisme kerja, ini kan dalil sudah. Nah, kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ternyata tubuh manusia, ya, tubuh kita ini itu ternyata banyak sekali saluran-saluran darahnya. Ada aorta, ada kapiler, ada vena, ya, ada pembuluh darahnya, ya, segala macam itu. Dan ternyata bagian yang paling besar jumlahnya dalam tubuh kita ini, yang dia meliputi hampir semua tempat, ternyata penampang yang paling terbesar itu ada pada kapiler. Ya, kapiler itu ternyata jumlahnya sehingga saya bisa sampai 3.500-an, ya, milimeter atau berapa itu, pokoknya 3.500 lah, seperti itu. Jadi dengan jumlahnya hampir semua tempat dalam tubuh kita ini terisi dengan kapiler-kapiler, dan dialah tempat pertukaran, ya. Kalau darahnya katakanlah kental, kalau darahnya mampet, mampet itu maksudnya nggak cair, atau nggak cair itu banyak toksinnya, maka di kapiler-kapiler tadi itulah penumpukan itu terjadi. Ya, di kapiler-kapiler itulah penumpukan itu terjadi, sehingga apa yang terjadi? Ya, nyumbat di situ. Ya. Nah, itu dasarnya. Kita bicara mekanismenya. Ya, kemudian artinya Bapak Ibu sekalian, kalau tempat itu diakses, ya, maka otomatis ibarat kata ginilah. Mungkin kita bicara tentang satu rumah, yang rumah itu ada saluran-salurannya, ya. Dan Anda sekarang membersihkan bagian yang paling kecil dari rumah tadi untuk membersihkan rumah tadi. Apa akibatnya? Ya, otomatis dengan begitu banyaknya saluran-saluran di rumah tadi yang kecil-kecil dibersihkan, itu subhanallah, maka saluran dalam rumah itu otomatis akan lancar kembali. Nah, sama kayak tubuh kita ini. Jadi ketika kapiler itu dibersihkan, ketika kapiler itu katakanlah dipompa, kan cupping, disuction gitu kan, maka yang terjadi adalah dia membersihkan bagian-bagian pada simpul-simpul persimpangan, yaitu pada titik-titik yang sebenarnya ada pada petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama ada pada puncak kepala. Puncak kepala, ya, ala ra'sun, ya, di sini semua bagian kepala ini, ya, itu bisa dibekam. Kemudian yang kedua ada pada daerah leher sini, daerah leher. Yang ketiga ada pada bahu, ya, bahu. Yang keempat ada pada pinggang, ya. Ada beberapa hadisnya memang dhaif, tapi saya tetap cantumkan saja, dan teman-teman bisa nanti lihat titik-titik. Bahkan di PBI, di organisasi kami ini, kami merangkum kembali kitab-kitab para ulama untuk melihat titik-titik yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, sampai titik yang ada pada punggung kaki, ya, punggung kaki. Seperti itu, titik-titik itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat orang itu berbekam? Ini yang menarik, Ibu sekalian. Jadi subhanallah, ternyata ketika orang berbekam itu, yang pertama, jangan pernah berpikir bahwa bekam itu akan menurunkan hemoglobin atau kadar darah dalam tubuh kita. Justru malah secara mekanisme fisiologisnya, justru malah bekam itu sebenarnya akan memperbaiki atau meningkatkan hemoglobin atau kadar darah dalam tubuh kita. Secara mekanismenya, ya. Ya, meskipun kita pada orang-orang yang anemia, memang kita
tidak menyarankan untuk berbekam dalam jumlah yang cukup banyak, karena bukan masalah keluar darahnya, tapi proses perlukaan, proses inflamasi yang terjadi pada proses pembekaman itu memerlukan energi yang kalau dia bisa support dengan kondisi badannya ya alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa ngedrop dia. Jadi bukan masalah di HB-nya ya.